Ya, Dwi, Sore selamat sore. Pak, ya. Iya, gimana kabarnya? Aku mau tanya Pak, Heeh, baik-baik Alhamdulillah. Aku mau tanya nih tentang kesadaran ya Pak ya. heeh. Apakah kesadaran itu hanya akan timbul ketika kita tuh mau menyadari sesuatu, atau sebetulnya bisa kita sadari Oh, sendiri? jadi pertanyaan ini maksudnya apakah kesadaran itu hilang, timbul, timbul ketika kita mau menyadari sesuatu gitu ya. Hmm. Sebetulnya nggak gitu. Itu adalah karena pikiran kita. Hmm. Ketika saya bilang, Dwi, di luar sana gelap ya Dwi ya. Ya. Itu Dwi harus ngelihat keluar sana. Kemudian Dwi akan mencocokkan kondisi gelap dengan kondisi yang Dwi ketahui di pikiran Dwi mengenai gelap dan terang. Kemudian diketahui oleh kesadaran. Nah, Oke. kesadaran itu bukan begitu. Sekarang waktu Dwi mengalami satu pengalaman di kehidupan ini, ya kan? Dwi sering menyadari kondisi-kondisi yang muncul gitu kan, atau menyadari satu objek. Nah, itu sebetulnya apa pengalaman itu? Maksudnya Dwi mengalami. Hmm. Terus siapa yang mengerti kalau Dwi mengalami? Oh, sebetulnya berarti itu bentuk lain dari kesadaran ya Pak, yang mengalami. Ya, jadi yang mengalami siapa? Dwi menyadari sesuatu sebagai pengalaman. Yang mengetahui siapa? Kesadaran itu sendiri ya Pak. Kesadaran itu sendiri. Jadi hanya kesadaran yang bisa mengetahui dirinya sendiri melalui dirinya sendiri sebagai dirinya sendiri. Jadi kesadaran itu alaminya adalah mengetahui dirinya sendiri. Yang sebetulnya tanpa disadari justru, atau malah disadari. Tidak diketahui oleh pikiran. Jadi Oke. selama ini kita bilang saya menyadari, itu harus ada pikiran yang bekerja. Nah, untuk itu saya akan mulai dari sebelumnya. Dulu kita membedakan antara pikiran dan kesadaran. Itu sebagai, kalau kita ibaratkan seperti langit. Langit itu adalah kesadaran, di mana pikiran itu adalah awan-awan yang lewat. Pikiran selalu berganti. Ini gunanya apa? Menunjukkan ada perbedaan antara kesadaran dan pikiran. Nah, sekarang kita pengetahuan, pengertian kita ini mulai bertambah. Maka kita coba mengubah pengertian kita mengenai pikiran. Pikiran itu sebetulnya tidak beda dari kesadaran. Kesadaran yang beraktivitas untuk mengetahui selain dirinya, itulah pikiran. Jadi pikiran itu adalah kesadaran yang beraktivitas. Jadi aktivitas kesadaran nanti diketahui oleh dirinya. Ya. Sehingga dengan begitu kita mulai mulai mendekati satu pengalaman sebagai fakta dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tadi kita sudah menemukan bahwa kesadaran itu tidak memerlukan hal-hal lain, hanya dirinya yang diperlukan untuk mengerti. Jadi kalau pengalaman kita sehari-hari, melihat, mendengar, mencium, meraba, kemudian lidah kita bisa mengecap, itu apa makna dari pengalaman tadi? Dari sudut kesadaran. Jadi kan kita mengalami dunia ini dengan panca indera kita. Nah, makna dari mengalami dengan panca indera kita itu apa? Apalagi kalau tidak selain mengetahui. Jadi kesadaran itu hanya mengetahui. Apakah kesadaran itu menuju ke suatu benda? Tidak. Kesadaran itu tidak kemana-mana. Dia hanya beraktivitas sebagai pikiran. Nah, hasil tampilan, kayak kita mengetahui dunia ini termasuk tubuh kita. Tubuh kita ini tidak lain hanyalah sebuah gambar, image, yang ditimbulkan dari persepsi. Persepsi terhadap apa?
terhadap rasa tubuh. Sensasi tubuh ini dipersepsi oleh pikiran yang tidak lain adalah aktivitas kesadaran itu sebagai gambar. Nah, kesadaran itu tidak harus ke sensasi tubuh. Dia hanya mengetahui sensasi tubuh itu sebagai dirinya sendiri. Jadi kesadaran itu hanya mengetahui dirinya sendiri. Dia tidak butuh objek untuk diketahui. Yang selama ini kita mengira bahwa apabila kita menyadari sesuatu, artinya ada aku, ada objek. Nah, ini kita bisa buktikan ketika kita berada di hutan misalnya, atau di alam bebas. Kita akan mengalami satu kegembiraan. Menurut versi pikiran, ada aku, ada suatu keindahan semesta nature, alam. Tapi menurut kesadaran, tidak ada aku, tidak ada alam. Yang ada mengetahui rasa gembira itu. Karena aku sebagai kesadaran itu sudah melting, sudah meleleh di alam itu sendiri. Jadi bahwa pendapat bahwa alam itu indah, itu salah. Yang indah itu siapa? Ya, keindahan itu timbul ketika kesadaran mengalami dirinya. Begitu juga dengan cinta. Cinta itu tidak perlu objek. Cinta itu sesuatu yang timbul ketika kesadaran itu mengenali dirinya sendiri. Timbul sebagai rasa cinta. Di mana cinta yang sesungguhnya itu tidak lain, tidak ada yang lebih besar dari mencintai diri sendiri. Karena kesadaran itu merasakan keberadaannya sendiri. Jadi kesadaran itu tidak perlu objek. Tapi ketika pikiran atau kesadaran itu beraktivitas, pikiran ini mulai memisahkan antara subjek dan objek. Subjek yang menyadari, objek yang disadari. Nah, keterpisahan ini menimbulkan satu kesalahan persepsi. Jadi seolah-olah seperti kita tidur. Waktu kita tidur, kesadaran itu kemana? Nah, ini banyak orang yang menanyakan, kesadaran itu kemana? Kalau kita lihat, menurut pengalaman Dwi ada nggak? Ketika tidur. Enggak, sekarang ini Dwi merasa ada nggak? Ada. Ada. Apakah Dwi pernah mengalami rasa tidak ada? Bahkan untuk mengerti, kalau misalnya Dwi merasa tidak ada, ini harus ada saksi yang melihat bahwa Dwi tidak ada. Ya kan? Jadi kesadaran ini selalu ada. Tidak pernah tidak ada. Nah, pada waktu orang tidur, ada satu gap di antara dia mulai tidur sampai dia terbangun. Seolah-olah itu tidak ada kesadaran. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada aktivitas dari kesadaran yang kita sebut pikiran. Sehingga pikiran itu tidak bisa menimbulkan memori tentang segala satu objek yang muncul di pikiran itu. Sehingga seolah-olah tidak ada kesadaran. Tapi kesadaran itu sendiri selalu ada. Selalu ada, mengerti dirinya sendiri. Melalui dirinya sendiri, sebagai dirinya sendiri. Makanya ketika kita tidur tuh seringkali kita terasa gini, Pak. Wah, semalam tidurnya nyenyak banget. Padahal kita nggak sadar gitu. Ya. Itu yang bisa menilai mungkin kesadaran kita gitu ya, Pak. Yang apa? Yang bisa menilai. Yang mengetahui kesadaran. Hanya ada pure consciousness. Kesadaran yang tidak beraktivitas. Sebagai pikiran. Jadi ketika kesadaran tidak beraktivitas sebagai objek, karena tidak adanya objek, seolah-olah tidak ada. Karena apa? Yang diketahui oleh pikiran itu hanya objek. Pikiran tidak bisa mengetahui kesadaran. Sehingga begitu tidak ada objek yang timbul,
pikiran menerjemahkan tidak ada kesadaran. Begitu. Kesadarannya ada. Bahkan tidak beraktivitas. Sehingga tidak ada objek. Oke. Pikirannya yang berhenti. Bukan kesadarannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah cukup jelas sih Pak. Oke. Terima kasih banyak Terima kasih. Pak.